Infinix Note 30 ini ngasih sebuah fenomena baru di dunia mobile gaming pertengahan 2023 karena dia ngasih spesifikasi yang lumayan tinggi untuk harga yang lumayan bersahabat, 2 jutaan aja. Dengan 2 jutaan itu kalian udah bisa dapetin Helio G99 dengan layar 120 Hz dynamic refresh rate, RAM-nya ini 8 GB bisa di plus 8 GB lagi dan storage-nya ada di 256 GB. Bukan cuma itu aja, karena Infinix Note 30 juga ngasih speaker by JBL. Jadi dia tuning speakernya udah dibantu sama JBL. Harusnya speakernya Infinix yang biasanya cempreng itu udah nggak ada lagi di Note 30 ini. Kayaknya karena spesifikasinya yang sebegitu bagus, jadinya banyak banget yang nyuruh gua untuk siksa si Note 30 setelah 3 bulan nggak ada video nyiksa. Akhirnya gua kembali dan ini dia videonya. Ini dia Infinix Note 30 yang banyak banget kalian request. Kita akan cek dulu beberapa kondisinya. Yang pertama, gue akan kill semua aplikasi yang sedang berjalan di latar belakang. Ini juga kita kill. Lalu kita akan cek brightness-nya. Brightness-nya ini ada di sekitar 50% tanpa gue nyalain auto brightness-nya. Location dibiarin nyala, Bluetooth biasanya gue nyalain juga. Dan kalau ada NFC sih biasanya gue nyalain juga nih. Nah, NFC juga masih nyala ada di sini. Ya. Sekarang jam 19.24 baterainya itu masih ada di angka 100%. Gua akan cek dulu suhunya untuk di bagian depan di sekitaran atas sebelah sini ada di angka 27 derajat Celcius. Dan untuk di bagian belakang di sekitaran chipset dan kamera suhunya itu ada di angka sekitar 27,6 derajat Celcius. Dan kita akan cek touch-nya ini gimana dengan dua game pertama, yaitu Classic Drums dan Subway Surfer. Gue cek dulu di bagian tengahnya. Kalau dari suaranya dan dari responsnya sih ini harusnya tergolong sangat aman ya. Nggak ada masalah sama sekali. Bagaimana dengan pinggir-pinggir bagian bawah? Masih oke, nggak ada ghost touch atau error yang gimana-gimana banget ya. Pinggir-pinggir sebelah kanan masih oke. Sekarang kalau gue puter ya dengan kameranya di sebelah kanan kayak gini, pinggir-pinggirnya aman juga. Oke, nggak ada double register, nggak ada ghost touch. Nice, gue balikin lagi orientasinya dan gue akan cek dua jari. Dua jarinya oke. Nice, sekarang gue coba tiga jarinya. Kita cek lagi. Oh, ternyata nggak ada. Tadi gue curiga ada ghost touch, tapi ternyata nggak ada. Nice, empat jarinya gimana? Empat jarinya pun oke ya. Sekarang kita akan cek dengan Subway Surfer untuk lihat bagaimana swipe-nya. Iya, Subway Surfer ini emang game yang enteng ya, harusnya ya. Tapi ini sangat berguna untuk ngetes bagaimana kualitas dari swipe si touchscreen-nya ini. Jadi kalau swipe-nya dia lambat, di Subway Surfer kita otomatis akan cepet kalah. Volumenya gue turunin dulu dikit. Oke, ini so far so good sih. Gue nggak ngerasain ada masalah di sini. Oh, gue salah lompat. Tapi ini swipe-nya mantap, nggak nemu. Si Bambang salah lompat Bambang. Deg-degan sekali saya. Iya, nah. Oke ya, tapi ini masih belum cepet ya. Harusnya akan terbukti nanti ketika pas lagi cepet-cepetnya tuh. Wah, baru deh. Ini salah satu, menurut gue ini salah satu touch screen-nya Infinix yang nggak fail sih, nggak ada masalah. Ini oke banget nih. Biasanya Infinix suka ya gitulah, suka ada kurang respon segala macam. Ini good, ini enak banget. Nah kita coba lagi, lompat tuh, mati. So far so good. Gue ambil kesimpulan singkat aja kali ya. Harusnya sih touch-nya nggak ada ghost touch dan juga swipe-nya oke. Ya. Iklannya kenceng banget. Lanjut ke game yang berikutnya. Ini untuk lihat performanya kita akan mainin langsung ke Mobile Legends. Yuk.
Dan ini adalah settingan default yang didapetin di Mobile Legends. Dengan garis tepinya belum aktif, bisa kita aktifin. Mode HD-nya udah aktif, bayangannya gua aktifin. Dan refresh rate-nya ini bisa dipindah ke super. Dengan grafisnya ini bisa ke ultra. Tapi ketika gue pindahin grafisnya ke ultra, dia otomatis refresh rate-nya balik ke tinggi lagi. Sekarang ultranya udah ngelock dan gue pindahin ke super. Nah, settingannya basically kayak gini. Is it good? Is it not? Let's get to the game. Ya, ini udah welcome to Mobile Legends ya, dan gua akan mencoba menggunakan Fanny kali ini demi ngetes touch-nya. Meskipun gua nggak jago atau mungkin bisa dibilang nggak bisa sama sekali pakai Fanny ya. Oke, nggak apa-apa lah, kita coba dulu ya, kita coba dulu guys. Kalau cepet kalah ya, mohon maaf. So far so good ya. Sayangnya kita nggak dapat FPS meter di Infinix Note 30, atau mungkin ada tapi gua nggak nemu. Karena gue udah coba cari-cari tapi belum muncul juga FPS meternya. So, kalian tonton aja di kualitas 60 FPS lah ya. 1080p 60 FPS untuk ngelihat bagaimana kualitas grafis dari Mobile Legends untuk Infinix Note 30. This one is good for sure. Ini bagus. Ini tumben banget baru mulai, Pak. Dan gue langsung mati. Udah gitu ya. Turret gue yang tengah itu udah hancur, dan turret gue yang ada di bawah itu yang pertama udah mau hancur. Wah, kacau. Gue nggak tahu ini nggak beres. Tim gue apa emang mereka jago banget gitu? Tapi ternyata tim gue juga udah berhasil ngancurin satu turret nih di sebelah sini nih. Waduh, unik sekali game kali ini ya. This is not good. Gue mati 4 kali, gila, dan killnya baru dapat 2 nih, dan nggak bagus sama sekali. Permainan gue yang nggak bagus sama sekali ya. Tapi kalau menurut gua, ini emang tim ini layak untuk menyerah ya. Ini Note 30 bagus banget. Tim gue yang mainnya busuk dan kami semua menyerah, itu adalah hal yang wajar. Nggak apa-apa, Pak. Kalau lo nggak kuat, nyerah aja. Wah, alasan aja. Ya, oke lah, masih enak banget buat dimainin. Sekarang jam 19.43, baterainya ada di angka 97% dengan suhu yang harusnya nggak panas. Ada di angka sekitar 37 derajat Celcius untuk bagian depan. Kok nggak kelihatan di kamera kayaknya nih? Nah, 37 derajat Celcius untuk bagian depan. Dan sekitar 37 derajat Celcius juga untuk bagian belakang. Mohon maaf ya, kenapa nggak kelihatan ya ini ya? Kita lanjut ke game yang berikutnya. Game yang keempat, yaitu FIFA Mobile Go. Untuk settingan grafisnya, kayak gini yang kita dapetin ya. Grafisnya bisa dipasang sampai ke ultra, oh tidak bisa, tinggi nggak bisa, jadi cuma sampai ke sedang aja. Dengan resolusi tinggi dan frame rate-nya bisa diubah, tidak bisa diubah ke 60 FPS. Post effect-nya tidak bisa diubah ke tinggi, penontonnya nggak bisa juga, efek UI-nya nggak bisa juga. Jadi ini semua adalah default. Oke lah, let's get to the game. Nah, ini udah mulai pertandingannya nih ya, tapi kenapa sepi banget ya, tidak ada suara apa-apa ini di FIFA ini ya. Oke, musuhnya pakai apa tadi? Gue nggak ngeh. Sekarang gue masih menggunakan AC Milan dengan squad yang luar biasa. Oke, Cihoi. Iya. Oke, Havertz membawa bola sana. Oke, masih kita kejar. Nah, oke. Ini kontrolnya asik ya. Sorry, maksud gue touch-nya asik. Right, menembak, shoot, dan ini adalah gol yang pertama untuk AC Milan. Ya, selebrasinya kayak begini. Ini gol, selebrasinya lumayan oke. Meskipun emang nggak lebih dari 30 FPS. Jadi sampai di 30 FPS saja ya. Kita coba lagi, apakah kita bisa menangkan pertandingan online kali ini? Karena nih musuhnya online nih, gue nggak tahu. Waduh, gue nggak tahu kemampuan musuhnya ini sejauh apa ya. Tapi yang gue tahu kemampuan gue itu jelek. Kan baru dibilang jelek. Nah, cakep sekali. Siapa ini? Foden. Set. Gue kebiasaan main ini, Pak. PES, Pak. eFootball bisa di flick, ini nggak bisa. Susah rumit. Oke. Zidane berusaha mengambil bola, gagal teman-teman. Dan ini siapa nih? Alaba, waduh, out. Ya, Alaba melakukan lemparan ke dalam. Lempar ke siapa ini tidak terlihat. Bonucci ternyata, saudara-saudara. Oke.
Iya, malah direbut. Apakah akan terjadi gol balasan? Ternyata tidak terjadi gol balasan oleh pemain yang namanya Messi. Ngomong-ngomong, Pak, mana Messi? Nah, Foden. Oh, aduh, diambil oleh kiper lawan. Penjaga gawangnya cukup sukses mengambil bola umpan dari AC Milan tadi. Overall this is good. Note 30 Infinix ini bagus banget buat dipakai untuk main FIFA Mobile. Nice ya, nggak berasa ada kendala loh, gokil. Gimana dong ini? Tidak boleh, saudara-saudara, tidak boleh. Kick off setelah kemasukan gawang AC Milan oleh Manchester City tadi. Iya, oke, Foden sendirian, saudara-saudara. Apakah akan terjadi gol lagi di sini? Gol! Tidak! Menyebalkan, sungguh menyebalkan. Nggak berhasil masuk lagi, Pak. Jadi skor sekarang masih 1-1. By the way, ini speakernya enak ya. Kayaknya serius dituning sama JBL nih. Bukan yang enak gimana-gimana banget sih ya, tapi emang lebih enak dari tipikal speakernya handphone kisaran segini lah ya. Lebih enak daripada tuningannya Infinix yang biasanya gitu loh maksud gua. Jadi ini ya mungkin memang serius nih dituning oleh JBL tapi tetap disesuaikan sama harganya dari si Infinix Note 30 ini. Karena kalau misalnya tuningnya serius-serius banget kan ya harganya berapa Pak gitu loh. Disesuaikan, mantap sekali nih. Oh my god! Hampir saja kejebolan lagi gawang kita, saudara-saudara. Aduh, pertandingan selesai, 90 menit telah berakhir dengan skor 1-1. Ini ada babak tambahan nggak sih? Ya, ternyata tidak ada babak tambahan, teman-teman. Dan kita akan cek aja langsung suhunya. Suhunya di bagian depan itu ada di angka 37-an derajat Celcius, sekitar 36 sampai 37 derajat Celcius. I don't know, somehow ini nggak kelihatan ya layar dari termometer gue ya. Aduh, bagaimana ini? Pokoknya kelihatan 36 sampai 37. Di bagian belakang ini kelihatan 36,5. Berarti juga mungkin sekitar 36 sampai 37 derajat Celcius. Nah, ini baru kelihatan nih. Ada apa ya? Ada apa? Oke, kita akan lanjut. Baterainya jam 19.54, baterainya itu ada di angka 95%. Lanjut ke game yang berikutnya, Asphalt 9. Oke, sekarang Asphalt 9 dengan map di Himalaya nih ya, di Pinkdown. Apakah bagus kualitasnya? Harusnya sih oke ya. Helio G99, harga 2 jutaan aja, dan ngasih performa yang sampai sekarang masih oke. Asphalt 9 harusnya juga oke. Kita lihat, nggak ada, nggak ada frame skip sama sekali, nggak ada frame drop, Pak. Gokil ini, buset. How come Infinix you jual harga segini doang? Ini untungnya di mana ya Infinix ya? Mantep banget, Pak. Ih, bagus, bagus. Serius. Ini gue bisa bilang ya, meskipun bukan tampilan yang paling oke untuk memainkan aspal, tapi setidaknya banyak efek yang muncul dan dia nggak nunjukin ada tanda-tanda bakal ngedrop framenya sama sekali. Bisa dibilang mungkin ini ya, frame rate-nya stabil di 30 fps, which is very very good kalau menurut gue. Ini udah ya cukup banget lah ini ya. Cukup banget Pak, asli ini mah. Buat Helio G99 ini top. Serius, tuh lihat tuh ya. Dari tadi nggak ada frame drop kan? Terus juga kalian lihat partikel saljunya kan, buset. Oi, bisa begini. Oi. Infinix ini gimana ini? Kenapa bisa begini? Keren bacen. Oke. Oke, ini bukan grafis terbaik, tapi gue bisa bilang ini bagus banget. Bagus banget. Serius, ini bagus banget. Lanjut ya. Kita akan cek dulu suhunya. Sekarang di bagian depan suhunya ini kelihatan ada di angka... Aduh. Ini rumit nih. Suhunya di bagian depan kelihatan ada di angka sekitar 34-an derajat Celcius.
35 sampai ke 36 derajat Celcius gitu ya. Di bagian belakang kelihatan ada di 36 derajat Celcius juga. Jadi mirip ya suhunya. Dan sementara baterainya 1958 ini ada di angka 95%. Lumayan awet kayaknya nih ya. Lanjut ke game yang berikutnya, Call of Duty. Dan settingan Call of Duty Mobile kita dapat di medium dengan frame rate-nya ada di medium juga. Tapi sebenarnya bisa kita naikin sampai ke high. Gue gak akan main Battle Royale seperti biasa. Gue akan main multiplayer aja dengan anti-aliasingnya gue nyalain. Realistic scope-nya juga on. Dan ya, settingannya kayak gini aja. Let's get to the game. Oke, ini masih... Oh my god. Lihat gyroscope-nya. Ya Allah. Ya Allah, gyroscope-nya. Waduh, kacau. Ini adalah handphone Helio G99 kedua yang menurut gue gyroscope-nya itu worth banget, bagus banget. Selain Samsung Galaxy A24. Gila, gokil Infinix. Gokil sekali Infinix ya. Ini benar-benar jadi King Phoenix nih kalau kayak begini ceritanya. Nice. Gyronya bisa dimanfaatkan dengan sangat baik. Terbukti dari tembakan gue yang lumayan kebantu sama gyro. Oh, ada lagi? Oh, tidak bisa. Ternyata belum ada di sini. Kita lanjut maju ke depan dan mana? Udah mati ya? Udah mati dia. Dimakan cacing dia. Oke, kita naik ke atas. Kita akan coba lagi nanti gyronya seperti apa. Iya, gue suka banget nih kalau kayak begini nih. Wah, mantap sih ini. Ini lebih dari cukup sih ini buat gue. Buat main multiplayer aja ini lebih dari cukup banget. Gokil. Tuh, gyronya begini, Pak. Oh, gitu kan. Tembaknya langsung kebantu banget sama gyro gitu. Gyro tuh cukup buat ngeflick yang tipis-tipis kayak begini gitu. Set gitu misalnya. Nah, tuh. Ngebantu banget gyroscope tuh buat aiming kalau gue ya. Ini gue bukan berarti gue ngajarin ya. Ini gue cuma sharing bagaimana penggunaan gue dengan gyroscope tuh kayak begini gitu. Asik sih. Lah, mana pada lu musuhnya? Hah? Nah, mama Anda. UAV, nice. Oke, gue akan pasang jebakan Batman dulu di sini biar Anda modiar kalau kena. Oke. Reload tuh. Roman-romannya ini mah bakalan kalah nih ya. Karena musuh emang ternyata jago banget, Pak. Musuhnya tuh sangat terkoordinir dengan sangat bagus ya. Jadi wajar kalau misalnya kali ini kita akan kalah. Tapi, nah, oh, what was that? Tapi kalah. Oke, itu tadi untuk Call of Duty Mobile. Sekarang kita akan cek suhunya di bagian depan. Suhunya ada di berapa derajat Celcius? Kelihatan dong, please. Suhu di bagian depan kelihatan ada di angka sekitar 37 derajat Celcius. Dan suhu di bagian belakang itu ada di angka sama sekitar 37 derajat Celcius. Dan pukul 20.60 baterainya sekarang bersisa di angka 93%. Nice. Lanjut ke game yang berikutnya yaitu King of Fighter Arena. Dan ini adalah settingan untuk King of Fighter Arena di Infinix Note 30. Kita dapat kualitas grafisnya, ini di custom ya. Dengan frame rate-nya ada di 60, resolusinya udah tinggi duluan, anti-aliasingnya juga udah on duluan. Post processing-nya akan gue ubah ke tinggi dengan partikelnya juga on. Background music-nya akan gue kecilin aja ya, karena nggak butuh-butuh banget sama background music. Dan sisanya settingannya kayak gini. So, let's get to the game. Nah, ini dia nih ya. Kita lagi loading dulu untuk masuk ke round 1 King of Fighter Arena. Gue pakai siapa namanya? Yuri ya? Lupa gue namanya ya. Oke, nice. Aduh, ini frame rate-nya agak turun-turun ya. Nggak sampai ke 60 ini. Bos, tapi gue bisa bilang ke kalian kalau ini getarannya gokil sih. Getarannya gokil banget nih, Pak. Getaran di handphone ini tuh enak banget. Bukan yang kayak sampai flagship level apa gimana gitu sih, tapi ya ini oke banget, sumpah. Oh my god, astagfirullah, kena ulti kita, Pak. Aduh. Nah.
Allahu Akbar, hampir mati kita. Oke, mantap. Uh, uh. Oke, animasinya bagus ya, tapi gue bisa jamin ini nggak 60 FPS sama sekali. Karena ini berasa patah-patah. KO, winner untuk round pertama. Sekarang round kedua ya, Pak. Oke, ready? Nah, kena Anda. Woi, tuh lumayan patah-patah ya. Tapi ini masih bisa playable, masih bisa banget dimainin. Tapi feels-nya tuh rasanya jadi kayak ini nggak sih? Lo pernah main Super Street Fighter 2 atau Street Fighter zaman dulu gitu yang jadul-jadul? Feels-nya jadi mirip banget kayak begitu, sumpah. Karena dia frame rate-nya yang patah-patah. No, 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 it's not good. Definitely bad lah kalau kayak begini ya. Sama saya tidak bagus gitu ya. Tapi ya kalau kalian suka sama art direction yang kayak gini ya who am I to judge gitu, silakan aja. Nah, menang sekarang King of Fighter Arena kayak gitu aja. Kita mainin 2 ronde saja dan kita akan cek suhunya untuk di bagian depan. Wih, ini baru kelihatan. Ada di angka sekitar 37 sampai 38 derajat Celcius dan di bagian belakang ada di angka tadi. Nah, tinggi juga nih. 38,6 tadi kelihatan nih, Pak ya. Jam 20.12 baterainya bersisa 91%. Kayak gitu, kayak gitu. Oke, lanjut ke game yang berikutnya. Bubeg. Kok cepet banget ya hari ini? Nah, kalau PUBG Mobile kita dapat settingannya itu kayak begini ya, by default di HD dan high. Kalau gue pindahin ke smooth bisa sampai ke ultra, gue akan gunakan smooth ultra dengan stylenya klasik aja. Dengan anti aliasingnya 4x nggak bisa, 2x bisa, dan ya kayak begini settingannya. Gue okein dulu, gue akan pindah ke lobby, smooth, ultra, klasik, 2x, dan oke. So, let's get to the game. Nah, ini di lobby ya, dia settingannya kayak gini, smooth ultranya. Oke, ini bagus sih. Gue bisa bilang ini kayaknya emang lebih dari 30 fps, sampai mungkin ke 40 fps, kayak begini ya. Nice, nice, bagus. Untuk gyroscope-nya juga masih instan ya, elah, dia pindah. Nanti kita cobain gyroscope-nya ya. Kayak gini ya. Ini adalah settingan ya, smooth ultra kayak tadi ya. Dan gyroscope-nya tuh, lo lihat sendiri dah, gyroscope-nya bagus banget dah. Oke, gue pengen ke Yasnaya gara-gara ngomong, jadinya tidak ke Yasnaya. Saya mohon maaf lahir dan batin. Oke, sampai nggak ya? Gak nyampe ini mah, Pak. Si bapak. Nah, sekarang kita lagi ngeluting nih di Yasnaya. Oke, gyroscope-nya, ya Allah, mantap banget Pak gyroscope-nya Pak, serius. Gak bercanda gue, pas gue bilang gyroscope-nya mantap tuh, touch-nya juga oke, gak bercanda gue, asli dah. Ini mah bagus pisan. Aduh, cakep Pak, cakep. Wih, ada karting deng nih, kenapa udah ada yang tembak-tembak? Kita minum karting deng dulu kali, bisa kali. Masa ya? Gue baru sadar loh. Pas main PUBG gue baru sadar kalau ini speakernya stereo. Astagfirullah. Infinix. Ini jual handphone apa mau sedekah? Ngadi-ngadi, tumben banget loh. Gila. Buset, asli ini rame banget Pak di sini Pak. Rame banget ya. Kita akan coba cari musuhnya ada di mana sih. Ini kita berhasil ngekill 2 nih. Baru mengeliminasi 2. Sekarang namanya eliminasi kalau nggak salah ya. Udah bukan kill lagi Pak. Mana tuh? Nah, no. Aduh. Nah, mantap sekali. RIP dia, RIP. Nice banget. Temen. Ini masih berlanjut pertandingan, masih ada 45 orang yang hidup. Tim gue juga masih hidup semua ya. Dan suhunya masih oke, FPS-nya juga masih oke, dengan gyroscope-nya yang oke banget, luar biasa bagus. Wow, ini enak banget dipakai, serius. Suhu di bagian belakang juga oke. Ini gua agak anget dikit aja ya, anget dikit yang sangat wajar gitu pas main PUBG Mobile sekarang. Tapi gua nggak pakai casing. Kalau lo pakein casing, bisa jadi suhu angetnya ini nggak kalian rasain sama sekali karena ketutupan sama casing. Ya, kayaknya gitu. Mantap.
Oke, ini harusnya udah akhir-akhir game ya. Dan frame rate-nya masih stabil. Mungkin karena dia settingan ultra ada di 40 fps, cuma sayangnya kita nggak pakai fps meter di Infinix Note 30 ini, jadinya gue nggak bisa bilang secara pasti apaan. Dan kalian bisa tonton sendiri dengan pasang settingan di 60 fps lah ya. So far so good, gyronya juga masih oke, suhunya juga masih adem-adem aja, nice banget. Uh, ada musuh nih di mari kayaknya. Di mana ente, hah? Di mana ente? Minum dulu ah. Ah, tentu dia tuh. Kelihatan kan? Ah, nice. Nice, 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 nice banget. Nice banget, coy. Mantap sekali. Akhirnya kita winner-winner chicken dinner hari ini dengan Infinix Note 30. Gokil. Gokil, nice banget Pak, nice banget Pak. Oke, udah ya, kita akan cek dulu suhunya di bagian depan. Ini anget-anget aja harusnya. Di bagian depan itu ada di angka 37-an derajat Celcius sampai ke 38. Tadi ada 37,8 kelihatannya. Di bagian belakang kita juga dapetin sekitar 38 derajat Celcius. Nice. Jam 24.04 baterainya masih bersisa di angka 84%. Lumayan kenceng ngabisin baterainya si PUBG Mobile ya. Lanjut ke game yang ke-9, eFootball. Nah, kalau untuk eFootball, settingan grafisnya seperti biasa. Standar 30, gue pindahin ke tinggi dan 60 fps. Let's get to the game. Ini dia eFootball, dan kali ini kita main offline aja ya lah ya, biar agak bisa lebih menang gitu. AC Milan melawan Internazionale Milan. Di sini ada Tomori. Wah, gokil. Ini 60 fps. Gua bisa jamin ini 60 fps, Pak. Serius, Pak. Gua nggak perlu pakai FPS meter buat tahu ini 60 fps. Tidak gol ternyata. Kena kaki dari back lawan. Lihat. 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 Replaynya aja. Lancar banget, smooth banget, mantap. Sekarang kita akan coba. Nah, ini kelihatan nih kalau eFootballnya belum pernah gue mainin di sini kan. Kita akan coba dulu. Set, set. Nah, cakep. Woi, aduh, tendangan sudut lagi. Kita coba tendangan sudut sekali lagi. Ayo, 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 kapten. Nah, shoot. Ah, gagal. Gagal, sayang sekali Pak. Ini 60 fps-nya nggak kaleng-kaleng Pak. Touch screen-nya juga oke. Nice, lancar banget buat dipakai di sini. Oke, nah, Giroud. Rusuh sekali, sangat rusuh. Nah, nice, nice. Nah, oke. Brahim Diaz ke tengah. Gol dong. Astagfirullah. Nah, masih ditepis juga sama kipernya Inter Milan. Selebrasi golnya kayak begini. Ini adalah gol dari Krunic hari ini. Gol kedua untuk AC Milan. Kalian bisa lihat sendiri ya, kalau replaynya ini lancar banget. Bisa dibilang ini smooth 60 fps. Look at that. Boom. Nice sekali Krunic di sini. Oke, lagi dari deketan. Set. Smooth like butter kan? Mantap. Selebrasi lagi untuk AC Milan. Kali ini adalah Brahim Diaz yang masukin ke gawang, Pak. Look at that. Lihat nih. Selebrasinya lancar banget, sumpah. Tuh. Gua ngerti lagi. Aduh, gokil. Gua pernah bikin video handphone Realme, kalau nggak salah judulnya itu Helio G99 paling bener, tapi ini kayaknya lebih bener lagi gitu. Ya, ini udah di menit-menit akhir, saudara-saudara, dan semuanya sangat lancar ya. Gokil ini. Masih bisa golin kah? Soto! Wah, tidak berhasil ngegolin. Ini masih ada extra time ya. Oke, masih ada ET nih, ET. Oke, hampir saja
Balik ke kiper. Iya. Yang jauh. Kurang jauh mainnya saudara. Jangan terlalu dekat saudara, berbahaya. Dan ya selesai. Itu tadi adalah eFootball 2023 untuk Infinix Note 30. Dan kita akan cek suhunya yang tidak panas sama sekali. Ini di bagian depan ada di angka 37 derajat Celcius. By the way, ini malam-malam sih ya, bukan siang hari. Dan di bagian belakang ada di angka sekitar 37 sampai ke 38 derajat Celcius. Untuk jam 21.03, baterainya itu masih bertahan di angka 80%. Mantap sekali. Lanjut ke game yang terakhir, Genshin Impact. Genshin Impact. Nah, untuk Genshin Impact kita dapatnya nih yang paling rendah ya, defaultnya paling rendah. Tapi terusannya sih lancar gitu loh. Emang untuk G99 biasanya di paling rendah. Tapi gue akan mau adjust beberapa hal, kayak frame rate-nya gue push sampai ke 60, di unlock sampai ke 60, bukan di push, sorry. Dengan motion blur-nya gue pasang ke rendah, sisanya akan sama. Dan bagaimana hasilnya? Yuk kita cobain. So far motion blur-nya di sini so good ya, meskipun ketika motion blur nggak aktif dia jadi agak melambat gitu ya, agak FPS-nya agak drop. Gue bisa bilang ini FPS-nya mungkin ada di sekitaran 20-an kali ya, nggak bisa sampai tinggi-tinggi banget. Dan ini pas banget ada musuh, gue akan cobain meskipun nggak yang, bukan yang musuh berat gimana gitu ya. Gue cobain aja lah ya. Mana? Oh itu dia Anda, sini Anda. Nah, beku dong. Nah, oke. Masih gini-gini aja sih, Pak. Ini akun Genshin udah bulukan, Pak. Udah tinggal matinya doang. Nah, masih bisa dipakai main meskipun secara frame rate ya paling ada di sub 30 lah, di bawah 30 FPS kayak gitu. Gua akan coba cari musuh lagi lah. Nah, tuh ada musuh tuh. Nah, gua incer langsung kan. Das. Nah, nice. Kita pakai es. Woi! Kenapa tong berisi peledak dikenain es, dia malah meledak gitu loh. Ini logika dari mana? Nice. Oke. Nah. Metong Anda, mati semua. Gitu ya, Pak. Kualitasnya bisa kebayang lah ya. Ada musuh satu lagi, kita akan coba lawan lagi ya. Nah, frame rate kayak gini ya. Maaf ya, buat main Genshin gue nggak bisa kalau tangan gue nggak melayang dari atas meja. Jadi kalau di framing kameranya agak berantakan. Jadi kita mohon maaf dulu nih. Kena kan? Oke. Ini frame rate-nya agak drop. Emang ketika kita mainin pas lagi bertarung kayak gini, kadang-kadang turun kayak gitu. Tapi itu wajar. Untuk Helio G99 di Genshin Impact kita dapat kayak gini tuh sangat wajar ya. Mana dia? Kenapa gue mukulin pohon? Salah, Pak, salah. Nggak kena loh. Nah. Mati juga dia, Pak. Keren. Kayak gitu ya. Ini settingan terendah sekali lagi. Dengan frame rate-nya gue unlock sampai ke 60 dan motion blur-nya gue pasang di rendah. Oke, itu aja. Kita akan cobain untuk ke, nah ini di Mondstadt. Gue akan coba lompat dulu ke sana. Iya, lihat bagaimana pop up cepat, lumayan cepat. Yang biru, yang merah, nah agak lambat. Jadi ini standar aja sih sebenarnya. Nggak cepet nggak lambat, memang segini. Ya lumayan oke lah ya. Buat sebuah handphone yang harganya 2 jutaan bawah mah ini bagus banget sih sebenarnya, Pak. Gokil. Untung tidak mati saya. Nah, di Mondstadt kayak gini, iya frame dropnya di mana-mana karena emang Mondstadt itu berat, Pak. Tuh frame drop di mana-mana tapi masih playable. Yang penting kan di Mondstadt kita nggak ada action berantem gimana gitu ya, harusnya masih oke sih. Tapi kalau kalian udah levelnya udah lebih tinggi dari gue, lebih banyak partikel yang keluar ketika kalian bertarung, expect frame dropnya itu jadi lebih banyak lagi. So, itu aja kali ya untuk Genshin Impact, dan gue akan cek suhunya mumpung lagi anget-angetnya nih. Di bagian depan kalian bisa cek, di situ ada di angka 38 sampai 39 derajat Celciusan, tapi belum nyentuh angka 40, which is good.
Nah, bagian belakang kita nyentuh angka 40 nih guys ya, lumayan tinggi ya di angka 40. Lumayan tinggi bukan berarti tinggi, dan ini sebenarnya masih hal yang bagus. 40 doang itu masih oke. Kalau sampai 45 itu baru panas, ini masih oke. Jam 21.12 baterai yang tersisa itu ada di angka 78%. So, gimana kesimpulannya? Yuk kita bahas. Boom. Emang nggak salah ya kalau kalian nge-hype sama si Infinix Note 30 ini, karena setelah pengetesan gue ngerasain kalau Infinix Note 30 ini adalah salah satu handphone di harga 2 jutaan bawah yang punya performa gaming terbaik setidaknya sampai saat ini. Sebutan Infinix yang katanya udah berhasil menjinakkan MediaTek itu kayaknya bener ya, karena Helio G99 di Infinix Note 30 ini bagus pakai banget. Semuanya smooth dan lancar dijalanin, di luar bug-bug yang bakalan kalian dapetin kalau kalian menggunakan XOS-nya Infinix. Tapi ketika kalian udah masuk ke dalam game, boom, semuanya lancar. Satu lagi Helio G99 yang menurut gua oke di pertengahan tahun 2023 ini adalah Samsung Galaxy A24. Tapi harganya hampir beda sampai 1 juta sama si Infinix Note 30 ini. Jadi emang Infinix Note 30 ini adalah sebuah handphone yang menarik banget karena dibandingkan sama pesaingnya yang sama-sama Helio G99, harganya beda jauh bos. Gua akan bahas dulu ya beberapa game yang tadi gua mainin. Classic Drum dan Subway Surfer itu bisa dijalankan dengan sangat bagus, smooth, karena mereka adalah game-game yang enteng, tapi yang jadi highlight itu adalah touch screen-nya yang responsif abis. Gua nggak nemu adanya ghost touch di sini, gua nggak nemu adanya double register atau masalah-masalah touch yang lain di Infinix Note 30 ini, which is very good. Mobile Legends juga bisa dijalanin dengan sangat bagus di settingan yang cukup tinggi, harusnya emang bagus ya, mengingat boxnya aja udah ada Joy nih dari Mobile Legends nih. Kalau kita ngomongin FIFA Mobile, sayangnya dia masih terjebak di 30 FPS aja. Belum bisa dijalanin sampai 60 FPS. Jadinya, ya masih kayak begitu aja kualitasnya. Meskipun lancar sih dimaininnya. Asphalt 9, gua nggak nemu frame drop, gua nggak nemu stutter di Asphalt 9. Yang mana ini bagus banget untuk sebuah handphone 2 jutaan. Keren banget. Call of Duty Mobile juga bagus banget, bisa dijalani dengan sangat baik. Gyroscope-nya luar biasa oke untuk Infinix Note 30 ini. Cool. Biasanya Helio G99 itu gyroscope-nya agak kurang bagus gitu ya. Sama kayak Snapdragon 695. Tapi tuningan dua handphone belakangan ini, A24 dan ini Infinix Note 30, gyroscope-nya top. King of Fighter Arena juga bisa dijalankan dengan oke, tapi frame rate-nya tuh kayak patah-patah ngedrop gitu ya. Dan gue saranin kalian buat turunin settingannya kalau kalian mau mainin King of Fighter Arena. Untuk PUBG Mobile bisa dijalankan dengan sangat bagus di settingan Smooth Ultra, sesuai dengan Helio G99 yang emang baru bisa sampai Smooth Ultra aja. eFootball, bah, CF Kids 60 FPS lancar di babat habis. Genshin Impact pun masih bisa dimainin, meskipun ketika kalian bertarung dengan efek yang sebenarnya nggak banyak-banyak banget aja, dia ada di bawah 30 FPS di settingan terendahnya. Atau kalian punya settingan-settingan lain yang mungkin bisa diturunin lagi, Genshin Impact harusnya sih ya playable di 30 FPS untuk Infinix Note 30 ini. So, apakah worth untuk beli Infinix Note 30 dan apakah gelar King Phoenix itu masih dipegang sama Infinix? Yes, benar. Worth banget buat beli, dan emang untuk Note 30 ini dia masih punya julukan King Phoenix, setidaknya buat gue.